Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat, saudaraku dan saudariku jamaah salat subuh yang kucintai karena Allah. Segala puji bagi Allah. Marilah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Tuhan yang Maha terpuji, yang pantas untuk mendapatkan pujian hamba-Nya. Begitu banyak yang diberi kita oleh Allah sehingga saking banyaknya kita tidak bisa untuk menjumlahkan berapa banyaknya. Maka segala puji bagi Allah. Salawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kasih sayang seorang muslim terhadap saudaranya telah dicontohkan oleh Nabi dan juga disabdakan oleh beliau. Beliau terangkan kepada kita dalam banyak riwayat mengenai pentingnya seorang muslim menyayangi saudaranya sama muslim. Beliau Nabi kita diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif." Bila salah seorang di antara kalian salat mengimami orang banyak, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankannya. Dia meringankannya, maksudnya meringankannya jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Kenapa beliau perintahkan seperti ini oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Karena sungguhnya di tengah-tengah mereka itu ada orang yang lemah, kurang tenaga. Kalau terlalu panjang mungkin ya dia merasa berat. Was-saqim, di situ juga ada orang yang sakit. Wal-kabir, dan di situ ada orang yang sudah tua renta. Nah, demi untuk menyayangi umat beliau yang lemah hatta sampai dalam salat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memberi kasih sayang kepada umat beliau. Kalau di situ ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua, supaya jangan terlalu panjang. Ya. Dan beliau yang bersabda seperti ini bukan berarti beliau hanya membaca misalnya dalam sholatnya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Padahal di sholat-sholat yang disunahkan untuk panjang seperti subuh bukan begitu. Beliau yang bersabda seperti ini, beliau membaca kalau subuh ayat-ayat yang panjang begitu. Ya, apalagi di subuh Jumat beliau baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Ya. Tapi kalau ada diketahui yang lemah, yang sakit, ya, yang tua, tinggal gak kuasa untuk lama-lama, maka yang diraih itu adalah mereka yang diikuti sebagai kedepannya. Ya, sayang mereka. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, enggak diimami oleh orang banyak, di situ ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang tua,
dia hanya sendiri kan, maka silahkan dia perpanjang sholat. Kan tidak ada orang yang akan merasa terzalim di belakang. Jadi ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya dan bentuk pengajaran yang beliau berikan kepada kita supaya kita saling sayang hatta dalam sholat. Kemudian riwayat berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita yang mulia, berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul 'amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bih." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggalkan suatu amal perbuatan, padahal beliau ingin untuk melaksanakannya. Jadi ada amal yang Rasulullah meninggalkannya, padahal beliau sendiri ingin melakukannya, suka melakukannya. Tapi kenapa beliau tinggalkan? Khasyata ay ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Beliau takut amalan yang beliau amalkan itu diamalkan oleh orang banyak, lalu diwajibkanlah kepada mereka. Nah, yang beliau ya, misal yang beliau takutkan itu sholat tarawih setiap malam dan berjamaah dan sholat yang panjang. Itu beliau inginkan oleh Nabi supaya beliau lakukan. Ya. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwa supaya kita banyak untuk sholat malam di bulan Ramadan, lagi di malam 10 yang terakhir. Ya. Tapi Rasulullah membawa umat beliau sholat malam pertama di bulan Ramadan, malam kedua, malam ketiga. Setelah itu beliau tidak keluar mengimami, enggak keluar. Kenapa beliau enggak keluar? Ditunggu oleh para sahabat, enggak keluar. Hanya mereka sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Beliau takut kalau beliau tetap keluar, lalu semua orang seperti malam pertama, malam kedua, malam tiga kumpul lalu mengikuti beliau sholat sampai tengah malam, dikhawatirkan nanti diwajibkan kepada mereka. Kalau diwajibkan kan berat, jadi nggak mampu dilakukan beliau. Jadi beliau meninggalkan amalan yang sebenarnya beliau sendiri ingin mengerjakannya. Beliau khawatir dan beliau sayang kepada umatnya. Jangan-jangan nanti diwajibkan kepada mereka. Kasihan, nggak bisa mereka laksanakan nanti. Begitulah kasih sayangnya Nabi yang mulia kepada kita, jemaah rahimakumullah. Ya, contohnya Ramadan tadi. Contoh berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, Ummul Mukminin, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal rahmatan lahum. Mereka para sahabat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari puasa wisal rahmatan lahum, karena sayang kepada mereka. Nabi enggak membolehkan kita sebagai umatnya ini untuk puasa wisal. Apa puasa wisal? Puasa wisal itu sekarang kita puasa hari ini, nanti maghrib tidak berbuka, terus sahur juga enggak nyaur, nyambung sampai besok langsung. Itu dilarang oleh Nabi, enggak boleh cara seperti itu puasa. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena beliau sayang kepada kita. Kalau kita terus puasa 2 hari berturut-turut bisa lemes, lalu sakit, kurang tenaga, kurang cairan, bisa masuk puskesmas gitu. Ya, jadi beliau sayang kepada kita, beliau larang. Padahal beliau sendiri ditanya oleh para sahabat, ditanya, innaka tuwasil, engkau kan puasa wisal ya Rasulullah, aku sendiri kan nyambung puasa, kenapa engkau larang? Ditanya beliau sendiri melakukannya, tapi belum larang umatnya melakukannya karena sayang kepada mereka. Maka Nabi kita menjawab, inni
lastu kahayatikum. Sungguhnya aku ini tidak sama seperti keadaan kalian. Tidak sama. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sungguhnya aku diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Artinya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang yang sudah makan dan sudah minum, walaupun beliau berpuasa, misal puasa disambung, nggak sama dengan kita. Kalau nggak nyaur saja dah siangnya itu kapot kita. Ya, nanti baru berbuka kita cigah. Jika ada orang mengatakan bulan puasa itu bulan kapot cigah, katanya. Ya, kalau kita nggak nyaur lemas. Ya, tapi kalau Nabi walaupun beliau tidak nyaur, beliau tidak berbuka tadi malam, beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang makan dan minum. Jadi nggak sama dengan kita. Nah, kalau kita tidak seperti itu. Ini hanya khusus Nabi, diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan mukjizat. Sama dengan kekuatan beliau. Kekuatan fisiknya Nabi sama dengan kekuatan 40 orang. Umar bin Khattab yang begitu tinggi besar itu ketika datang mau masuk Islam itu, ya dikirain dia mau ngapa-ngapain, ditarik dia punya kerah baju itu oleh Nabi, langsung tersungkur dia. Umar itu kuat, jauh lebih Nabi lebih kuat. Nabi nggak sama dengan kita, ya. Maka beliau sayang betul kepada kita, dilarang puasa wisal. Maka nggak ada ceritanya itu di dalam Islam ada orang menjadi waliullah kemudian bertapa, tidak makan 7 hari 7 malam atau sampai 1 bulan misalnya. Nggak ada syariat seperti itu. Ya, jadi yang bukan nggak makan saja, nggak sholat juga dia. Gimana orang jadi wali nggak sholat? Ya, nggak mungkin lah itu terjadi. Ya, bisa-bisa menjadi wali setan, bukan waliullah. Ya, jadi orang Islam hidup wajar, ya, tidak berubah keadaan kita, tidak butuh makan, tidak butuh minum saat puasa, tidak puasa, nanti makannya pas berbuka, saat waktu sholat tetap kita sholat, kita berjamaah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bukannya bertapa, tidak sholat, tidak makan. Enggak. Jadi jemaah rahimakumullah, ini semua keringanan-keringanan di dalam syariat disyariatkan melalui Nabi kita yang mulia oleh Allah, karena Allah sayang sama kita. Nabi Muhammad sayang kepada kita sebagai umatnya, dan kita pun sesama umat Islam disuruh untuk saling sayangi, jangan saling memberatkan, jangan saling menyakitkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pagi ini bermanfaat untuk kita semua, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Aku berdoa astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.